Selamat berjumpa kembali dengan saya, Thomas Lewar, dalam pembelajaran Fisika SMA kelas 12, materi listrik statis. Ini adalah video pembelajaran yang ke-8 dalam rangkaian pembelajaran listrik statis. Sebelumnya kita telah mempelajari kuat medan listrik pada titik yang segaris dengan dua muatan, dan kali ini kita akan mempelajari letak titik yang kuat medan listrik atau gaya listrik sama dengan 0. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran ini, jangan lupa subscribe dan share video ini jika bermanfaat untuk Anda. Oke, kita memulai pembelajaran. Perhatikan gambar 3 pasangan muatan di bawah ini. Nah, pada gambar ada 3 pasangan muatan. Pasangan pertama, muatan positif dengan positif. Pasangan kedua, muatan negatif dengan negatif. Dan pasangan ketiga, muatan positif dengan negatif. Nah, setelah itu kita menggambar 3 titik yang segaris dengan kedua muatan. Ya. Oke, ini untuk pasangan pertama, dan sekarang kita gambar 3 titik untuk pasangan kedua. Dan kita gambar lagi 3 titik untuk pasangan yang ketiga. Oke, dan kemudian titik ini kita beri nama titik A, titik B, dan titik C. Perhatikan bahwa titik A ini adalah titik yang mewakili titik-titik yang terletak di sebelah kiri muatan Q1, ya. Jadi titik-titik A ini adalah titik yang mewakili titik-titik yang letaknya di sebelah kiri muatan Q1. Oke, ya. A ini. Sedangkan titik B itu adalah titik yang mewakili titik-titik yang letaknya di antara kedua muatan, ya. Jadi baik pasangan pertama, pasangan kedua maupun pasangan ketiga, di antara kedua muatan terdapat titik B, dan titik B ini mewakili titik-titik di antara kedua muatan, ya. Ya, ini daerah arealnya, areal titik B. Dan sekarang titik C itu mewakili titik-titik yang letaknya di sebelah kanan Q2, dan ini adalah areal yang mewakilinya. Oke. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah kita dapat menentukan letak titik di mana kuat medan listriknya sama dengan 0. Dan titik-titik itu yang mau kita tentukan itu harus segaris dengan dua muatan. Ya. Kenapa harus segaris? Agar vektor kuat medan listrik yang bekerja pada titik itu adalah segaris atau paralel. Nah, sebelum kita melanjutkan untuk menentukan letak titik di mana kuat medan listriknya sama dengan 0, kita perhatikan ilustrasi vektor berikut ini. Nah, ini adalah soal-soal klasik atau soal-soal sederhana tentang penjumlahan vektor pada materi kelas 10. Ya, dan ini kita memiliki sebuah benda M, di mana pada benda M bekerja dua buah vektor gaya, yaitu F1 dan F2. Nah, setelah kita perhatikan, F1 dan F2 arahnya berlawanan, F1 ke kiri dan F2 ke kanan. Nah, nilai kedua vektor gaya yang sama, yaitu 100 Newton dan 100 Newton. Nah, pertanyaannya, berapa resultan gaya yang bekerja pada benda M? Jawabannya pasti 0. Artinya bahwa kedua gaya ini arahnya berlawan dan sama kuat. Tarikan ke kanan sama dengan tarikan ke kiri, sehingga resultan gaya yang bekerja pada benda M itu sama dengan 0. Nah, sekarang kita balikkan. Bagaimana atau apa yang terjadi jika resultan vektor yang bekerja pada sebuah benda sama dengan 0? Kita bisa menjawab jika pada benda bekerja minimal 2 vektor yang arahnya berlawanan dan nilainya sama. Nah, ini berbeda dengan ini, ya. Benda M besar ini ada 2 vektor juga,
F1 dan F2. Nilainya sama 100 Newton tetapi arahnya sama. Dengan demikian maka kedua vektor gaya ini akan saling menguatkan. Ya. Dasar inilah yang kita jadikan acuan untuk menentukan letak titik di mana kuat medan listriknya sama dengan 0. Oke, kita kembali. Nah, sekarang titik-titiknya sudah tergambar pada masing-masing pasangan muatan. Nah, sekarang kita perhatikan bahwa pasangan pertama positif dan positif, pasangan kedua negatif dengan negatif, artinya pasangan pertama dengan pasangan kedua adalah sejenis, ya. Sedangkan pasangan ketiga adalah dua muatan berbeda jenis atau berlainan jenis. Oke, sekarang kita gambarkan. Karena ini berhubungan dengan letak titik yang kuat medan listriknya sama dengan 0, maka kita gambarkan vektor-vektor kuat medan listrik pada masing-masing titik untuk setiap pasangan. Dan setiap titik akan bekerja dua vektor kuat medan listrik. Kenapa bekerja dua vektor medan listrik? Ya, kenapa? Karena setiap titik ini dipengaruhi oleh dua muatan. Nah, sekarang kita gambarkan dan kita gambarkan satu kali. Oke, ya, ini adalah vektor-vektor kuat medan listrik pada masing-masing titik di setiap pasangan. Oke, dan kita beri nama. Oke. Sekarang kita perhatikan bahwa pada pasangan pertama, pada titik A, kedua vektor E1 dan E2 searah. Pada titik B berlawanan, pada titik C searah. Pada pasangan muatan yang kedua, pada titik A, dua vektor kuat medan listrik searah, pada titik B berlawanan, dan pada titik C searah. Artinya, untuk dua muatan sejenis, dua vektor kuat medan listrik yang arahnya berlawanan terletak pada titik di antara kedua muatan. Perhatikan pada titik B untuk dua pasangan ini bahwa E1 dan E2 berlawanan arah. Ya. Sedangkan pada pasangan ketiga yang merupakan dua muatan berlawanan jenis, vektor E1 dan E2 berlawanan pada dua titik, yaitu sebelah kiri Q1 dan sebelah kanan Q2, atau pada titik A atau titik C. Artinya bahwa titik yang memiliki peluang kuat medan listriknya sama dengan 0 untuk dua muatan sejenis adalah titik di antara kedua muatan. Jadi muatan positif dan positif juga di antara, muatan negatif dengan negatif juga di antara. Sedangkan untuk dua muatan berlawanan jenis letaknya di luar muatan, sebelah kiri Q1 atau sebelah kanan Q2. Nah, untuk lebih jelasnya kita memperhatikan atau kita mendalami syarat-syarat titik yang kuat medan listriknya sama dengan 0. Oke, yang pertama, titik tersebut harus segaris dengan kedua muatan. Yang kedua, arah E1 dan E2 pada titik tersebut berlawanan atau kedua vektor kuat medan listrik membentuk sudut 180 derajat. Yang ketiga, nilai E1 dan E2 sama besar. Atau kalau kita tulis dalam matematika, maka kita buatkan tanda mutlak E1 harus sama dengan tanda mutlak dari E2. Jadi nilainya sama, arahnya berlawanan, maka resultannya pasti sama dengan 0. Yang keempat, untuk dua muatan sejenis, letak titiknya di antara kedua muatan. Ya, jadi untuk dua muatan sejenis, positif dan positif atau negatif dengan negatif, letak titik yang peluang kuat medan listriknya sama dengan 0 di antara kedua muatan. Yang kelima, untuk dua muatan tidak sejenis, letak titiknya sebelah luar muatan yang nilainya lebih kecil. Karena tadi kita perhatikan vektor kuat medan listriknya bahwa untuk muatan tidak sejenis peluangnya ada pada dua titik, maka kita harus memilih satu, maka
kita memilih letak titiknya sebelah luar muatan yang nilainya paling kecil. Artinya bahwa tanda positif dan negatif dan muatan tidak boleh kita gunakan atau tidak boleh disertakan. Kita hanya melihat nilainya. Oke, kita lanjutkan. Misalkan ya, sekarang kita membuat pemisalan. Kita memiliki dua muatan Q1 dan Q2. Q1 negatif 32 mikrokolom dan Q2 positif 18 mikrokolom. Artinya kedua muatan ini tidak sejenis atau berlawanan jenis. Nah, dengan demikian maka kita menentukan letak titiknya di mana kuat medan listriknya sama dengan 0 adalah di luar. Jadi sebelah kiri Q1 atau sebelah kanan Q2. Dengan catatan bahwa sebelah luar dari muatan yang nilainya paling kecil. Nah, perhatikan Q1 nilainya tanda negatif tidak boleh kita gunakan, maka nilainya 32. Q2 tandanya tidak boleh kita pakai, maka nilainya 18. Sama-sama memiliki satuan yang sama yaitu mikrokolom, maka nilai yang lebih kecil adalah Q2. Dengan demikian maka titik yang kuat medan listriknya sama dengan 0 diletakkan sebelah kanan muatan Q2. Jadi sekarang misalkan titik kita letakkan di sini dan ini titik kita beri nama P. Dan sekarang kita tentukan jarak. Oke. Ini adalah R1, jarak dari Q1 ke titik P atau ke titik yang kuat medan listriknya sama dengan 0. Kemudian ini adalah R2, jarak dari Q2 ke titik P. Oke. Dengan demikian maka pada titik P kita akan gambarkan vektor kuat medan listriknya. Titik P oleh Q1 arahnya ke kiri. Kenapa? Karena Q1 adalah muatan negatif sehingga dia menuju, vektor kuat medan listriknya menuju ke Q1, maka E1 ke kiri dan E2 ke kanan karena Q2 nya positif. Dengan demikian maka E2 arahnya menjauhi Q2 dan ini adalah E2. Misalkan bahwa kuat medan listrik pada titik P sama dengan 0 dan resultan kuat medan listrik pada titik P sama dengan E2 kurang E1. Ini kita sudah pelajari E2 kurang E1 ya, sehingga E2 kurang E1 juga sama dengan 0. Maka E2 sama dengan E1. Sekarang kita masukkan E2 adalah K kali Q2 bagi R2 kuadrat sama dengan K kali Q1 bagi R1 kuadrat. Nah, K ini kita bagi, maka kita coret, sehingga persamaan ini menjadi Q2 bagi R2 kuadrat sama dengan Q1 bagi R1 kuadrat. Nah, sekarang kita kali silang, kita pindahkan R1 ini di sebelah ruas kiri di atas garis pembagi, dan Q2 pun sama kita pindahkan ke sebelah kanan ruas di bawah garis pembagi, maka persamaan menjadi R1 kuadrat bagi R2 kuadrat sama dengan Q1 bagi Q2. Nah, R1 kuadrat bagi R2 kuadrat bisa kita jadikan menjadi R1 bagi R2 kuadrat ya, sama dengan Q1 bagi Q2. Oke, maka R1 bagi R2 sama dengan akar dari Q1 bagi Q2. Oke. Di samping persyaratan-persyaratan yang telah kita pelajari sebelumnya atau telah kita singgung sebelumnya, tapi ada persyaratan tambahan yang mutlak harus dipenuhi, yaitu bahwa kuat medan listrik di titik P bisa sama dengan 0 jika dan hanya jika perbandingan jarak antara Q1 ke titik P terhadap jarak Q2 terhadap titik P itu sama dengan perbandingan akar masing-masing muatannya ya. Jadi perbandingan R1 terhadap R2 itu harus sama dengan perbandingan akar dari Q1 terhadap Q2 ya. Dan persamaan ini kita gunakan untuk menentukan letak titik yang kuat medan listriknya sama dengan 0. Maka kita bisa tentukan R2 dan juga kita bisa menentukan R1. Oke. Jika di titik P kuat medan listriknya sama dengan 0, maka muatan apa saja, jenisnya apa saja, baik muatan positif
atau muatan negatif, jika diletakkan pada titik ini, maka muatan tersebut tidak mengalami gaya kolom atau resultan gaya listriknya sama dengan nol. Nah, sekarang misalkan kita memiliki sebuah muatan dan muatan ini kita beri nama Q3 diletakkan pada titik P, ya. Maka vektor kuat medan listriknya berubah menjadi vektor gaya listrik, dan yang berwarna biru ini F31 dan yang berwarna merah adalah F32. Perhatikan bahwa Q3 bermuatan positif, maka ditarik oleh Q1 dan Q3 ditolak oleh Q2, dan vektor tolaknya adalah, gaya tolaknya adalah ini F32. Oke. Dengan demikian, maka gaya listrik atau resultan gaya listrik pada muatan Q3 sama dengan F3 sama dengan Q3 kali EP. EP adalah kuat medan listrik pada titik P. Tetapi karena EP sama dengan 0, maka F3 juga sama dengan 0. Sehingga F32 kurang F31 sama dengan 0. Sehingga F32 sama dengan F31. Artinya syarat bahwa gaya listrik pada muatan Q3 ini sama dengan 0 jika dua vektor gaya listrik yang bekerja pada muatan tersebut nilainya sama dan arahnya berlawanan. Oke. Nah, persamaan F32 sama dengan F31 ini jika kita teruskan, kita lanjutkan, maka akan diperoleh persamaan akhir seperti ini. R1 bagi R2 sama dengan akar dari Q1 bagi Q2. Artinya persamaan ini kita gunakan untuk menentukan letak titik yang kuat medan listriknya sama dengan 0, dan juga digunakan untuk menentukan letak muatan yang gaya listriknya sama dengan 0 untuk 3 muatan yang letaknya segaris. Dan sebelum kita menyelesaikan soal, maka muatan yang gaya listriknya atau resultan gaya kolomnya sama dengan 0 itu harus kita anulir dengan cara kita silang, sehingga data yang diambil hanya Q1 dan Q2. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, sekarang untuk 3 muatan dan kita menentukan muatan yang resultan gaya listrik atau gaya kolomnya sama dengan 0, nah kita tetap berpijak pada letak titik yang kuat medan listriknya sama dengan 0, ya. Sekarang kita belajar letak muatan lainnya yang gaya listriknya sama dengan 0. Nah, untuk muatan yang sejenis, positif dengan positif atau negatif dengan negatif, maka muatan lain yang diletakkan di sekitar dan segaris dengan kedua muatan ini diletakkan di antara kedua muatan. Ya, jadi untuk muatan sejenis kita letakkan muatan lainnya di antara. Sedangkan untuk dua muatan berlawanan jenis kita letakkan di luar, ya, sebelah kiri Q1 dan atau di sebelah kanan Q2. Jadi sekarang kita letakkan muatannya. Oke, ada muatan Q3. Nah, ini saya tidak memberi atau kita tidak memberi tanda, artinya muatan baik positif maupun negatif jika diletakkan di antara dengan pada titik yang tepat, maka gaya listriknya sama dengan 0. Sedangkan untuk muatan yang berbeda jenis atau berlawanan jenisnya Q1 dengan Q2, maka bisa kita letakkan di sebelah kiri Q1 dan juga bisa kita letakkan di sebelah kanan Q2. Jadi Q3 ini bisa kita letakkan pada sebelah kanan Q2, tapi dengan catatan untuk muatan tidak sejenis, muatan ketiga diletakkan sebelah luar muatan yang nilainya lebih kecil. Nah, kesimpulan, untuk kuat medan listrik tinjauan kita pada titik. Jadi tinjauan kita letak titik yang kuat medan listriknya sama dengan 0. Sedangkan untuk gaya listrik tinjauan kita pada muatan. Dengan demikian maka kita meninjau muatan yang resultan gaya kolomnya sama dengan 0.
Dengan demikian maka ada tambahan muatan lain, maka untuk gaya listrik minimal harus ada 3 muatan yang segaris. Untuk lebih memperdalam, kita lanjutkan ke contoh, dan sebelumnya jangan lupa subscribe. Oke, terima kasih. Sekarang kita lanjutkan ke contoh 1. 3 muatan Q1 sama dengan 16 mikrokolom, Q2 negatif 4 mikrokolom, dan Q3 9 mikrokolom terletak segaris dengan jarak antara muatan Q1 dan Q3 adalah 14 cm. Muatan Q2 terletak di antara muatan Q1 dan Q3. Tentukan jarak antara Q1 dengan Q2 agar resultan gaya kolom pada Q2 sama dengan 0. Nah, soal ini kita harus gambar dulu. Nah, karena gambar itu merupakan visualisasi yang bisa merangsang kita untuk mengerjakan soal. Oke, kita gambar sekarang. Dan ketiga muatan ini segaris, maka kita gambarkan dulu garisnya. Sekarang kita gambarkan 3 muatan. Ini Q1 yaitu 16 mikrokolom, dan ini Q2 negatif 4 mikrokolom, dan yang berikutnya adalah Q3 9 mikrokolom. Oke, sekarang antara Q1 dan Q3 terpisah sejauh 14 cm. Nah, pertanyaannya tentukan jarak antara Q1 dan Q2. Nah, jarak antara Q1 dan Q2 kita belum tahu, dan ini harus kita cari. Maka kita perlu membuat simbol bahwa jarak antara Q1 dengan Q2 kita anggap atau kita beri A, nama A. Dengan demikian maka jarak antara Q2 dengan Q3 adalah 14 kurang A. Seperti itu ya. Jadi 14 kurang A. Oke, dan kita lanjutkan, gambarnya kita bawa, dan kita mulai mengerjakan soal dengan pertama adalah diketahui. Nah, sebelum kita melanjutkan, soal ini menyatakan bahwa gaya listrik atau resultan gaya kolom pada muatan Q2 sama dengan 0. Dengan demikian maka Q2 kita cancel atau kita anulir dia, kita coret, kita silang. Artinya bahwa data pada Q2 tidak perlu kita tinjau. Kita cukup meninjau Q1 dengan Q3. Dengan demikian maka R1-nya adalah jarak dari Q1 ke Q2, dan yang berikutnya jarak dari Q3 ke Q2, dan ini bukan R2 melainkan R3. Kenapa melibatkan Q3? Oke. Yang pertama Q1 sama dengan 16 mikrokolom, Q2 9 mikrokolom. Untuk menyelesaikan soal, letak titik yang kuat medan listriknya sama dengan 0 atau letak muatan yang gaya listriknya sama dengan 0, tidak perlu kita perinci. 16 mikrokolom menjadi 16 kali 10 pangkat negatif 6 kolom. Boleh perinci, boleh tidak, tapi sebaiknya untuk mempersingkat kita tidak perlu, cukup seperti ini. Kemudian yang berikut adalah R1 A, perhatikan jarak dari Q1 ke Q2 ini A, dan yang berikut adalah R3, jarak dari Q3 ke Q2 yaitu 14 kurang A. Nah, 14 ini dalam satuan cm. Oke, sekarang ditanya jarak antara Q1 dan Q2 agar resultan gaya kolom pada Q2 sama dengan 0. Jadi yang ditanyakan adalah jarak antara Q1 dengan Q2. Berdasarkan gambar, kita cari A. A ini berapa? Berapa cm ya? Karena ini dalam 14 cm, maka satuan berapa? A ini berapa cm? Artinya dalam bentuk angka. Oke, sekarang kita lanjutkan. Dijawab dengan menggunakan persamaan perbandingan jarak. R1 bagi R3 sama dengan akar dari Q1 bagi Q3. Ya, kita menggunakan Q1 dengan Q3, maka perbandingan juga kita menggunakan 1 dengan 3. Jadi R1 dengan R3, Q-nya Q1 dengan Q3. Jadi R1 bagi R3 sama dengan akar dari Q1 bagi Q3. Nah, R1-nya A, R3-nya 14 kurang A, perhatikan, sama dengan akar dari Q1-nya 16 mikrokolom dan Q3-nya 9 mikrokolom. Oke. Mikrokolom bagi mikrokolom 1, ya. Tinggal akar dari 16 bagi 9, akar 16 4. Sedangkan akar 9 3, maka persamaannya menjadi A bagi 14 kurang A sama dengan 4 bagi 3. Nah, sekarang kita kali silang, kita peroleh 3A sama dengan 56 kurang 4A.
Nah, kita pindahkan 4A ini ke ruas belah kiri ya. Maka menjadi 7A sama dengan 56. Maka A-nya sama dengan 56 bagi 7 atau sama dengan 8. Dengan demikian maka jarak antara muatan Q1 dengan Q2 adalah 8 cm. Dan sekarang kita ganti bahwa Q1 dan Q2 ini adalah 8 cm dan Q2 dengan Q3 adalah sisanya ya. 14 kurang 8 yaitu 6 cm. Oke, contoh 1 sudah selesai dan sekarang kita lanjutkan ke contoh 2. Perhatikan gambar 2 muatan distrik di bawah ini. Nah, pada gambar ada 2 muatan distrik, Q1 12 mikrokolom dan Q2 negatif 27 mikrokolom. Artinya bahwa kedua muatan ini tidak sejenis atau berlainan jenis, di mana jarak antara kedua muatan adalah 10 cm. Di manakah muatan Q sama dengan negatif 6 mikrokolom diletakkan agar muatan Q tidak mengalami gaya listrik? Dalam kurung K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat bagi kolom kuadrat. Nah, sekarang ada muatan lain Q negatif 6 mikrokolom diletakkan, di mana diletakkan harus segaris dengan kedua muatan ini agar gaya listrik atau resultan gaya kolom pada muatan Q ini sama dengan 0. Nah, perhatikan baik-baik bahwa di sini sudah ada 2 muatan, yaitu Q1 dan Q2 yang berbeda jenis. Dengan demikian maka muatan Q ini harus kita letakkan di luar muatan Q1 maupun Q2. Jadi boleh di kiri muatan Q1 dan boleh di sebelah kanan muatan Q2. Nah, sekarang kita tinjau nilainya. Q1-nya 12 mikrokolom, Q2-nya nilainya 27 mikrokolom. Tanda negatif tidak boleh kita gunakan. Dengan demikian maka nilainya yang lebih kecil adalah Q1. Dengan demikian maka kita letakkan di sebelah kiri Q1 dan ini adalah kita letakkan muatan dari Q sama dengan negatif 6 mikrokolom. Nah, sekarang kita buatkan jarak dari Q1 ke Q2 karena dari Q1 ke sekarang kita buatkan jarak dari Q1 ke Q. Karena Q1 ke Q2 sudah ada yaitu 10 cm dan sekarang dari Q1 ke Q belum ada, kita simbol dengan X ya. Jadi jaraknya kita simbolkan dulu dengan X. Nah, setelah itu baru kita lanjut dengan diketahui. Dan kita perhatikan bahwa dari 3 muatan ini yang resultan gaya kolomnya sama dengan 0 adalah pada muatan Q. Dengan demikian maka muatan Q ini kita coret. Artinya bahwa datanya tidak boleh kita gunakan ya. Q-nya negatif 6 itu mikrokolom tidak perlu kita gunakan. Kita hanya gunakan Q1 dan Q2. Nah, dan mulai Q1 sama dengan 12 mikrokolom sama dengan 12 kali 10 pangkat negatif 6 kolom. Sedangkan Q2 sama dengan negatif 27 mikrokolom sama dengan negatif 27 kali 10 pangkat negatif 6 kolom. Oke, sekarang R1 jarak dari Q1 ke muatan Q, R1-nya sama dengan X, sedangkan R2-nya adalah 10 tambah X ya, jadi jarak dari Q2 ke Q. Oke, R2-nya sama dengan 10 tambah X. 10 ini dalam satuan cm. Kita lanjutkan, ditanya. Letak muatan Q sama dengan negatif 6 mikrokolom agar tidak mengalami gaya listrik atau resultan gaya listriknya sama dengan 0. Nah, jadi sekarang yang ditanyakan X ini berapa? Berapa sentimeterkah muatan Q diletakkan di sebelah kiri muatan Q1. Nah, ini yang harus kita cari. Oke, kita lanjutkan. Dijawab dengan menggunakan persamaan perbandingan jarak sama dengan perbandingan akar dari masing-masing muatan, yaitu R1 bagi R2 sama dengan akar dari Q1 bagi Q2. Dan sekarang kita masukkan R1-nya adalah X dan R2-nya 10 tambah X, jadi X bagi 10 tambah X harus sama dengan akar dari Q1-nya 12 mikrokolom bagi 27 mikrokolom. Oke, perhatikan angka 12 dan 27 di dalam di dalam tanda akar ini tidak bisa, angka-angka ini tidak bisa diakarkan ya. Yang bisa kita akarkan misalnya 4, 9, 16, 25 dan seterusnya. Sedangkan 12 dan 27 tidak bisa. Dengan demikian maka kita harus membagi atau mencari solusi tambahan agar angka-angka ini bisa diakarkan.
Nah, dengan cara, perhatikan, ya, X bagi 10 tambah X sama dengan, ingat 12, ini kita buatkan menjadi 3 kali 4. Ya, sedangkan 27 kita buatkan menjadi 3 kali 9. Dan di sini, sudah ada angka-angka yang bisa diakarkan, yaitu 4 dan 9. Ya, di atas garis pembagi 4 dan di bawahnya adalah 9. Dan dikalikan dengan 3, dan 3 ini kan di atas garis pembagi 3, di bawah garis pembagi 3. Dengan demikian maka 3 bagi 3 kan 1. Sehingga tinggal 4 dan 9. Mikrokolom bagi mikrokolom juga 1. Dan sekarang kita bagi 3 bagi 3, 1 kita coret. Sekarang mikrokolom dengan mikrokolom juga kita coret, maka tinggal akar 4 bagi 9. Dengan demikian maka hasilnya adalah X bagi 10 tambah X sama dengan 2 bagi 3. Akar 4 2 dan akar 9 3. Nah, setelah itu kita kali silang. 3X sama dengan 20 tambah 2X, ya. 3 kali X, 2 kali 20 tambah 2 kali X. Jadi kita peroleh 3X sama dengan 20 tambah 2X. Nah, 2X-nya ini kita pindahkan karena ini masih memiliki variabel X. Kita pindahkan ke ruas sebelah kiri sehingga menjadi 3 kurang 2X, maka kita dapat X sama dengan 20 cm. Artinya bahwa muatan Q diletakkan 20 cm sebelah kiri Q1. Ya. Karena X-nya ini 20 cm, maka muatan Q ini diletakkan 20 cm sebelah kiri Q1 atau 30 cm sebelah kiri Q2. Jadi Q2-nya ada di sini 10 cm, ini 20, maka muatan Q diletakkan 30 cm sebelah kiri dari Q2. Contoh 2 sudah selesai. Sekarang kita lanjutkan ke contoh 3. Muatan listrik Q1 sama dengan negatif 10 mikrokolom, Q2 positif 20 mikrokolom, dan Q3 terpisah seperti pada gambar. Nah, perhatikan pada gambar ada muatan Q1, Q2, dan Q3. Nah, Q1 sudah ada tandanya, yaitu muatan negatif, Q2 muatan positif, sedangkan Q3 belum. Agar gaya kolom yang bekerja di muatan Q2 sama dengan 0, tentukan besar dan jenis muatan Q3. Dalam kurung K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat, dan 1 mikrokolom sama dengan 10 pangkat negatif 6 kolom. Jadi soal ini menyatakan bahwa resultan gaya kolom atau gaya listrik pada muatan Q2 sama dengan 0. Dan tugas kita adalah menentukan nilai dan jenis muatan Q3. Kita tulis dulu kita tulis dulu muatannya. Q1 sama dengan negatif 10 mikrokolom, Q2-nya positif 20 mikrokolom, sedangkan Q3 kita akan cari, dan kita mulai dengan diketahui. Dan sebelum kita lanjutkan, kita coret dulu muatan Q2 ini, harus kita coret karena resultan gaya listriknya sama dengan 0. Kita coret supaya data dari Q2 tidak boleh kita gunakan. Kita gunakan Q1 dengan Q3. Dan kita mulai yang pertama, diketahui Q1 sama dengan negatif 10 mikrokolom sama dengan negatif 10 kali 10 pangkat negatif 6 kolom. Ingat, tanda negatif ini tidak boleh kita gunakan, ya. Yang berikutnya, Q3 ini hendak kita cari, maka kita langsung ke jarak. Di mana jarak dari Q1 ke Q2 itu adalah A. Itu artinya R1 sama dengan A. Kemudian kita lanjutkan dengan jarak Q3 ke Q2. Artinya 0,5 A ini adalah jarak dari Q3 ke Q2, yaitu kita buatkan menjadi R3 sama dengan 0,5 A. Kita lanjutkan. Ditanya besar dan jenis muatan Q3 jika gaya kolom pada muatan Q2 sama dengan 0. Ya, jadi sekarang tugas kita mencari besar dan jenis muatan Q3. Kita lanjutkan dengan gambar tetap kita bawa. Dijawab dengan menggunakan perbandingan R1 bagi R3 sama dengan akar dari Q1 bagi Q3. Kita gunakan R1 dengan R3 dan juga Q1 dan Q3 karena di sini letak muatan yang gaya listriknya sama dengan 0 adalah Q2, sehingga ini kita anulir. Kita hanya gunakan Q1 dengan Q3. R1-nya A,
maka A bagi 0,5A sama dengan akar dari Q1-nya 10 negatif 10 mikrokolom. Ini tanda negatif tidak boleh kita gunakan, maka kita masukkan 10 mikrokolom. Kita hanya gunakan nilainya bagi Q3. Oke, sekarang kita bagi dulu A bagi A 1, sehingga tinggal kita punya persamaan menjadi 1 bagi 0,5 sama dengan akar dari 10 mikrokolom bagi Q3. Oke, kita hilangkan akarnya dengan mengkuadratkan, ya, baik di ruas kiri maupun di ruas kanan. Oke, sekarang ya di ruas kiri 1 bagi 0,5 dikuadratkan, sedangkan di ruas kanan ketika kita kuadratkan maka akarnya akan jadi hilang, tinggallah 10 mikrokolom bagi Q3. Oke, kita lanjutkan. Ya, persamaannya menjadi 1 kuadrat 1 bagi 0,5 kuadrat menjadi 0,25 sama dengan 10 mikrokolom bagi Q3. Sekarang kita kali silang, maka kita dapatkan Q3 sama dengan 0,25 kali 10 mikrokolom, atau Q3 sama dengan 2,5 mikrokolom. Nah, ini nilainya, ya. Q3 2,5 mikrokolom ini masih nilai dari Q3. Nah, sekarang Q3 jenis muatannya apa? Nah, ini yang harus kita tinjau lagi. Perhatikan bahwa muatan yang resultan gaya kolomnya sama dengan 0 itu letaknya di tengah, ya. Q2 ini letaknya di antara Q1 dengan Q3. Supaya di tengah ini resultan gaya listriknya sama dengan 0, maka kedua muatan yang mengapitinya harus sejenis. Artinya bahwa jenis muatan Q1 sama dengan Q3. Nah, Q1 sudah bermuatan negatif, dengan demikian maka Q3 juga bermuatan negatif, maka Q3-nya sama dengan negatif 2,5 mikrokolom. Oke, contoh 3 sudah selesai. Nah, kita lanjutkan, tetapi sebelum kita lanjutkan ke contoh 4, jangan lupa subscribe. Terima kasih, dan sekarang kita lanjutkan ke contoh 4. Nah, sebelum kita menyelesaikan contoh 4, saya informasikan bahwa pada contoh 1, 2, dan 3 itu kita menyelesaikan soal yang berhubungan dengan letak muatan yang gaya listrik atau resultan gaya kolomnya sama dengan 0. Sedangkan dua contoh ke depan, yaitu contoh 4 dan 5, yaitu khusus kita menentukan letak titik yang kuat medan listriknya sama dengan 0. Oke, kita lanjutkan. Perhatikan gambar Q1 dan Q2 di bawah ini. Tentukan besar X agar kuat medan listrik di titik P sama dengan 0, dalam kurung K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat, dan 1 mikrokolom sama dengan 10 pangkat negatif 6 kolom. Oke, nah perhatikan titik P ini terletak di antara muatan Q1 dengan Q2, dan jarak antara Q1 dengan Q2 adalah 15 cm. Dan ini sesuai dengan ciri-ciri yang telah kita pelajari sebelumnya, bahwa letak titik P ini benar untuk dua muatan sejenis. Letak titik yang kuat medan listriknya harus di antara, dan ini benar. Dan sekarang ditanya adalah X. X ini adalah jarak dari Q2 ke titik P. Oke, sekarang mulai dengan diketahui. Yang pertama Q1, oke, positif 20 mikrokolom atau sama dengan positif 20 kali 10 pangkat negatif 6 kolom. Yang berikut adalah Q2, positif 80 mikrokolom atau sama dengan dalam kurung positif 80 kali 10 pangkat negatif 6 kolom. Oke, yang berikutnya karena ini Q1 Q2, maka yang berikutnya adalah R1. Tetapi R1 ini belum kita tahu di sini. Ini berapa R1 kita belum tahu, ya. Yang ada pada gambar hanyalah X. X ini dari Q2 ke titik P, maka diketahui kita buatkan R2 sama dengan X, dan R1 nya sama dengan berapa? 15 kurang X, 15 kurang X. Kenapa? Karena Q1 ke Q2 15 dan Q2 ke titik P X, maka sisanya adalah 15 kurang X, ya. Dan sekarang R1 nya sama dengan 15 kurang X, dengan catatan bahwa 15 ini dalam sentimeter. Oke, kita lanjutkan. Ditanya jarak antar muatan Q2 dengan titik P dalam kurung X. Kita tentukan X ini berapa sentimeter. Oke, kita lanjutkan dengan dijawab.
Oke, dengan menggunakan persamaan R1 bagi R2 sama dengan akar dari Q1 bagi Q2. Setelah itu kita masukkan R1-nya adalah 15 kurang X bagi dengan X, itu harus sama dengan akar dari Q1-nya 20 mikrokolom dan Q2-nya 80 mikrokolom. Oke, sekarang kita bagi mikrokolom 1. Nah, di dalam akar ini ada 20 bagi 80 dan ini 20 dan 80 ini tidak bisa kita akarkan, maka kita harus pecahkan dulu ya. Dan hasil yang diperoleh adalah 15 kurang X bagi X sama dengan akar dari 1 kali 20 bagi 4 kali 20 ya. Jadi ketika kita pecahkan angka 20 atau angka apa saja di bawah tanda akar, di mana angka itu tidak bisa diakarkan, maka harus ada mengandung angka-angka yang bisa diakarkan ya. Jadi misalnya 18 kita buatkan 9 kali 2 misal dan lain-lain ya. Di mana 9 bisa diakarkan, 2 tidak bisa diakarkan. Atau 50 bisa kita buatkan menjadi 25 kali 2 seperti itu. Dan 20 kita buatkan menjadi 1 kali 20 dan 80 kita buatkan menjadi 4 kali 20 sehingga 20 bagi 20 1. Di dalam akar tinggal 1 bagi 4 ya. Akar 1 1, akar 4 2. Dengan demikian maka hasilnya adalah 15 kurang X bagi X sama dengan 1 per 2 atau 1 bagi 2. Nah sekarang kita kali silang, 2 kali 15 30, kemudian 2 kali negatif X menjadi negatif 2X sama dengan 1 kali X atau sama dengan 1. Maka kita dapatkan 30 kurang 2X sama dengan X. Oke, kita pindahkan negatif 2X ini ke sebelah kanan ya. Maka kita dapat 30 sama dengan 3X. Negatif kita pindahkan ke sebelah kanan menjadi positif ya, sehingga menjadi X tambah 2X menjadi 3X. Maka X-nya sama dengan 10 cm ya. Artinya bahwa jarak dari Q2 ke titik P adalah 10 cm. Jarak dari Q1 ke titik P adalah 5 cm. 5 cm diperoleh dari mana? 15 kurang dengan X-nya adalah 10. Maka 15 kurang 10 dapat 5 cm. Oke, kita lanjutkan ke contoh yang kelima. 2 muatan Q1 sama dengan positif 4 mikrokolom dan Q2 negatif 9 mikrokolom terpisah sejauh 6 cm. Titik P berada dalam sistem dan segaris dengan kedua muatan. Jika kuat medan listrik di titik P sama dengan 0, maka tentukanlah letak titik P dalam kurung K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat dan 1 mikrokolom sama dengan 10 pangkat negatif 6 kolom. Oke, kita gambar dulu soalnya, ini harus perlu digambar, kalau tidak ada gambar tidak bagus ya dalam menyelesaikan. Oke, setelah kita gambarkan garisnya, karena kedua muatan segaris dan titik P ini juga segaris. Oke, ini adalah muatan Q1 positif 4 mikrokolom, kemudian Q2 negatif 9 mikrokolom. Oke, di mana Q1 dengan Q2 berjarak 6 cm. Nah, sekarang kita letakkan di mana letak titik P. Kita letakkan, karena ini dua muatan tidak sejenis, maka kita letakkan di luar muatan yang nilainya lebih kecil. Perhatikan Q1 nilainya, tandanya tidak boleh kita gunakan, nilainya 4 mikrokolom. Q2 negatif kita hilangkan, ambil nilainya saja 9 mikrokolom. Maka Q1 nilainya lebih kecil dari Q2, maka kita letakkan di sebelah kiri Q1 dan ini kita letakkan titik P. Nah oke, setelah itu kita buatkan ya, karena antara titik P dan Q1 ini belum ada jarak, maka kita buatkan dalam bentuk simbol yaitu X. Nah sekarang kita mulai dengan diketahui. Oke, Q1 sama dengan positif 4 mikrokolom atau sama dengan positif 4 kali 10 pangkat negatif 6 kolom. Kemudian Q2 sama dengan negatif 9 mikrokolom sama dengan negatif 9 kali 10 pangkat negatif 6 kolom. Dan tanda positif dan negatif tidak boleh kita gunakan, kita hanya menggunakan nilainya saja.
Karena ini melibatkan Q1 dan Q2, maka yang berikut adalah R1 jarak dari Q1 ke titik P. Nah, R1-nya adalah X. Jarak dari Q1 ke titik P adalah X. Ini perhatikan gambar, kita masih simbolkan dengan X. Maka R1 sama dengan X. Nah, sekarang R2 jarak dari Q2 ke titik P, yaitu 6 tambah X. Ya. Maka R2 sama dengan 6 tambah X. Dengan catatan 6 ini satuannya dalam sentimeter. Oke, sekarang ditanya letak titik P. Artinya letak titik P ini berapa sentimeter sebelah kiri Q1. Ya. Atau berapa sentimeter sebelah kiri Q2. Kenapa? Karena titik P ini kita sudah letakkan di sebelah kiri Q1 dan juga sebelah kiri Q2. Oke, kita lanjutkan dengan dijawab. Oke, dengan menggunakan persamaan R1 bagi R2 sama dengan akar dari Q1 bagi Q2. Dan setelah itu kita masukkan angka-angkanya. R1-nya adalah X, R2-nya adalah 6 tambah X, Q1-nya 4 mikrokolom, kita ambil nilainya saja, dan Q2-nya 9 mikrokolom, kita ambil nilai saja. Oke, X bagi 6 tambah X sama dengan akar dari Q1 4 mikrokolom, Q2 9 mikrokolom, kita ambil nilainya saja, dan kemudian mikrokolom bagi mikrokolom 1, akar 42 dan akar 9 3, maka kita dapatkan X bagi 6 tambah X sama dengan 2 bagi 3, kemudian kita kali silang. Oke, 3 kali X 3X sama dengan 2 kali 6 12 tambah 2 kali X 2X. Dengan demikian kita dapatkan 3X sama dengan 12 tambah 2X. Nah, kita pindahkan yang variabel pada satu sisi, 2X kita pindahkan ke kiri, maka menjadi 3X kurang 2X. Maka kita dapatkan X sama dengan 12 cm. Artinya bahwa artinya titik P letaknya 12 cm sebelah kiri Q1 atau 18 cm sebelah kiri Q2. 18 diperoleh dari mana? 6 tambah dengan 12. Oke, ini hasilnya atau kesimpulannya. Titik P terletak 12 cm sebelah kiri Q1 atau 18 cm sebelah kanan ini bukan sebelah kanan tetapi sebelah kiri Q2. Minta maaf, ini salah ya. Jadi ini salah pengetikan. Jadi yang benar adalah 18 cm sebelah kiri. Ini salah, kiri Q2. Oke, dengan berakhirnya contoh 5, maka pembelajaran kita kali ini telah berakhir. Mohon maaf kalau ada yang keliru atau kesalahan dalam pengetikan dan pengucapan. Oke, jangan lupa subscribe dan terima kasih atas perhatiannya, dan kita akan bertemu lagi pada pembelajaran berikutnya, yaitu kuat medan listrik pada titik yang membentuk segitiga dengan dua muatan. Terima kasih.